Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Apalagi tindakan penertiban nanti ya saya kira di sini sampai di sini. Lalu kemudian tindakan penertiban, partisipasi masyarakat, koordinasi dan kerjasama, pelaporan sistem informasi, pendanaan, ketentuan penyidik, ketentuan pidana, ketentuan penuntut. Bapak Ibu hadirin yang dihormati semua, inilah isi daripada selamat datang Bang Armen Simatupang. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke. Bapak Ibu, saya kira inilah dia sekelumit tentang penyebarluasan rancangan peraturan daerah tahun 2003 ini tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Singkat kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Provinsi Sumatera Utara, Bapak Armansyah, mungkin tanpa mau dari Kadengham, Bapak Pamungkita dulu waktu jadi camat Kisaran Barat, dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap dari Pamungkita. Yang saya hormati Bapak tim Sekretariat DPRD Provinsi, yang saya hormati Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, yang saya hormati ibu-ibu kader Posyandu, kader PKK. Mari kita bersama-sama dan paling utama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pagi hari ini masih diberi nikmat kesehatan, keselamatan, dan kesempatan, sehingga kita bersama-sama dapat hadir di Aula Kelurahan Sendang Sari ini untuk mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penyebarluasan rancangan peraturan daerah tahun 2023. Selaku sekretariat di kantor DPRD Provinsi, hormat saya kepada seluruh masyarakat, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian ibu-ibu yang hadir. Hari ini saya tampil bukan sebagai camat seperti apa yang saya sampaikan ketika acara 1 Mei. Saya sudah selesai dari camat, tapi saya ada di timnya Pak Armen Simatupang. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan kita semua dan Bapak dari KPR. Saya harus bersama dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat. Yang dulunya mungkin saya bicara sebagai camat, hari ini saya berbicara mewakili Bapak semuanya. Sepakat kan? Kalau tak sepakat, salahkan bawa acara. Karena sebelumnya saya tidak ada di konteks untuk mewakili masyarakat. Nah, tapi kalau tak mau, nggak apa-apa. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, saya hanya meminta dengarkan bagus-bagus apa yang disampaikan oleh Pak Golkar. Karena apa? Ini berhubungan dengan lingkungan kita masing-masing. Gangguan-gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Sekarang kita tidak tahu siapa yang disalahkan, siapa yang mau dibenarkan. Masyarakat sudah suka-suka hati di wilayah yang masing-masing. Makanya tolong dalam mengikuti kegiatan ini,
apa yang disampaikan oleh Pak Borkat tadi diingat dan kira-kira apa yang terjadi di wilayah kita yang tidak bisa ditanggulangi. Mohon maaf, ini bisa sampaikan. Aturan daerah tahun 2023 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Bapak Ibu, inilah ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Inilah latar belakang kenapa rancangan undang-undang ini akan diundangkan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa? Seluruh aturan APBD, aturan dan peraturan daerah di negara Republik Indonesia ini tidak boleh tidak memiliki dasar hukum, yaitu landasan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 45 atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah ketertiban umum adalah suatu ukuran dalam satu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia, baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, agama, sosial, dan undang-undang. Hukum dibutuhkan untuk mengatur tingkah laku, betul ya? Seterusnya, aparat pemerintah, penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, Satpol PP mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia HAM, yang diantaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Peraturan perundang-undangan tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Borkat Hasibuan SAG MSP. Baiklah, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu paparan atau kata sambutan dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haji Armi Simatupang SH. Kepada Bapak Haji Armi Simatupang SH, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sambutan oleh Bapak Haji Armin Simatupang, anggota DPRD Mengucapkan Provinsi selamat Sumatera Hari Utara Raya Idul dalam hal sosialisasi Fitri Perda Perundang-undangan tahun 2023 sekalian. Kelurahan Sendang Sari, Yang saya hormati Kecamatan Pura ya. Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Bapak-bapak, Utara. ibu-ibu yang saya banggakan. Perkenalkan dulu, nama saya itu Haji Armin Simatupang. Saya orang Asahan sendiri, jadi saat ini berposisi sebagai anggota Dewan di DPRD tingkat 1 Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini kami berkewajiban untuk menyampaikan sosialisasi peraturan perundang-undangan Provinsi Sumatera Utara terhadap pemberluasan rancangan daerah tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Borkat Hasibuan sebagai narasumber, di mana beliau tadinya dengan saya kira dengan terang benderang sudah menyampaikan bahwa akan ada rencana sosialisasi peraturan perundang-undangan atau perundang-undangan yang nanti akan dilaksanakan oleh Pemda tingkat 1 Sumatera Utara yang berkaitan dengan yang sudah disampaikan tadi ya. Jadi saya nggak menguraikannya lagi sampai seperti itu. Bapak Ibu sekalian, peraturan itu nanti kalau diberlakukan, maka masyarakat jauh-jauh hari sebelumnya sudah menerima, sudah mendapat informasi bahwa itu akan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi keterkejutan atau ada keheran-heranan dari masyarakat, di mana yang selama ini aturan-aturan itu tidak mengikat kepada diri kita sebagai masyarakat. Saya kira itulah inti tadi yang disampaikan oleh Pak Borkat Hasibuan. Karena suasana sekarang agak mendingan cuacanya, kan begitu kan? Maka saya persingkat saja, itulah tadi yang disampaikan Pak Hasibuan. Kalau memang ada yang mau dipertanyakan, kita langsung aja bertanya. Terima kasih, saya tunggu. Silakan. Baiklah, silakan kepada para hadirin sekalian jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Dari DPRD dari Provinsi
Jadi dalam hal ini ada beberapa hal yang kami pertanyakan, termasuk tadi adanya perda tentang tertua gitu ya Pak. Siapa yang mengeksekusi itu dan bagaimana juga dengan keluhan-keluhan mereka. Artinya mereka mungkin cari makannya di situ, tentu ini alasan-alasan yang akan disampaikan oleh si pemilik kan gitu. Apakah dieksekusi begitu saja? Nah yang kedua yang kebetulan kita tinggal di pinggiran sungai, tadi ada juga kita lihat ruang terbuka yang di pinggir sungai itu tidak boleh dijadikan bangunan atau digunakan semacamnya. Hari ini yang kita lihat itu ada gitu. Bahkan tempat wisata itu tempat kuliner kita juga jelas di pinggir sungai ya gitu Pak. Dan apakah sama sekali tidak boleh kita gunakan gitu? Dalam arti mungkin kan terbiar pinggir sungai itu gitu Pak ya. Tidak boleh kan ditanami atau semacamnya, karena yang diketahui masyarakat hari ini siapa yang berbatasan dengan tanah tersebut boleh menguasai. Mungkin itu saja dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jadi memang ada beberapa persoalan yang muncul ketika ada penertiban. Misalkan begini, kita lihat di pajak atau di daerah-daerah tertentu ada yang jualan di pinggir jalan, baik itu jual es, jual kain dan segala macam. Memang kelihatannya adalah ini sangat kejam, kan kira-kira begitu ya, kelihatan sangat kejam. Tetapi pada ketika kita berbicara ketertiban umum dan ketentraman dan ketertiban, maka dia mengganggu nggak kepada badan jalan misalkan, mengganggu nggak orang yang berjualan di pinggir jalan itu terhadap kemacetan berlalu lintas. Padahal di situ tidak dibenarkan untuk berjualan misalkan. Lalu kemudian ada orang yang nekat berjualan. Kemudian ketika dicocokkan dengan aturan yang ada tidak sesuai, maka mau tidak mau ditertibkan oleh Pol PP. Terkadang ada orang yang memvideokannya secara viral sehingga yang terjolimi adalah mereka yang berjualan di tempat itu. Padahal yang memulai melanggar aturan adalah mereka-mereka yang cari makan di trotoar itu. Agama juga mengajarkan bahwa tidak boleh kita menggunakan tempat-tempat yang dilarang untuk cara kita mencari makan. Artinya semua harus clear, tidak boleh melanggar hukum, aturan, baik aturan negara, pemerintah dan lain sebagainya. Saya kira sesingkat itu yang bisa kami jawab karena suasana cukup panas dan saya percaya Bapak itu sudah bisa memahami makna yang terkandung di dalamnya. Maksudnya begini, kalau sudah ada aturan ini barangkali semua orang juga akan menghindari itu. Sama ketika dipancing dulu ada jualan apa namanya itu, jual kain yang apa itu yang baju bekas apa namanya, jual monja, digusur oleh pemerintah daerah waktu itu. Rahman wali kotanya berdiri di situ, nggak ada yang berani. Kenapa? Karena itu sudah diperdakan dan disepakati bersama DPRD Kota Medan waktu itu, sehingga semua orang digusur rela. Kenapa? Karena memang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi kalau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, ada orang berjualan pinggir pasar, segera itu juga akan jadi persoalan. Kelurahan Sendang Sari, Kelurahan Sendang Sari, Kelurahan Sendang Sari, Bang Armen, Pak Lurah, kita semua